Lovers, kali ini gue bakalan menginterview atau wawancara bareng salah satu performa kita di Soundcore Unplugged tentunya. Dan ini salah satu band yang sempat ngehits banget di tahun 2000-an, angkat-angkatan gue lah. Kaum milenial nih, kalau Gen Z tahu nggak tahu gimana nih band ini perjalanannya, yang mau tahu tetap saksikan di Soundcore Unplugged tentunya. Dan lagunya yang hits tuh semua yang kau lakukan is magic. Ya ini dia Lila. Abang apa bawa bapak Adek. Oke, om gimana? Adik pakai ki lagi adik. Bener. Oke, ini Lila. Mungkin teman-teman Gen Z belum pada kenal, kalau gue sudah kenal salah satu personil ya. Iya. Mungkin boleh kenalin lagi satu-satu. Silakan Mas. Om Mas. Saya Dharma. Om Dharma. Saya Om Aryo. Om Aryo. Saya Dek Divin. Iya. Saya Denis dari Dari mana? dari Bekasi. Saya adiknya Divin. Ya, begitulah candaan bapak-bapak ya teman-teman ya. Ya. Umur ketahuan lah ya. Betul sekali. Oke, jadi Lila ini baru muncul lagi untuk mengeluarkan sebuah karya ya setelah kurang lebih 8 tahun. Mau ngeluarin langsung dengan 8 tahun kurang lebih belum ngeluarin. Udah 9 sekarang. Udah umur. Udah tua. Umur, ya. Lupa. 9 tahun yang lalu terakhir. Album tahun lalu. Oke. Tahun 9. Langsung keluar dengan album berjudul Jamuan Musim Semi. Apa yang ngebedain Lila yang dulu Apa itu? sama yang sekarang? Coba 9 tahun nggak ngeluarin album terus ngeluarin lagi, apa yang ngegebrak? Dulu kita muda, sekarang perbedaan yang signifikan sih kita tua sekarang. Ya, itu pasti kayaknya. Oke. Udah gitu si Jamuan Musim Semi ini ya kita menggambarkan ekspresi kita pada saat kita pergeseran vokalis antara Naga sama Aryo. Jadi di situ kita membuat banyak kolaborasi, menciptakan sesuatu yang gimana caranya Lila itu nggak identik lagi dengan vokalis lama, tapi ya kita meng-create vokalis baru Aryo. Mungkin ada banyak tambahan sih dari Fare sih. Oh enggak sih, ini tuh album dewasanya kita lah, dari Dewasa yang apa tua nih? menuju dewasa. Menuju dewasa. Semoga kita selalu menuju dewasa. Amin. Selalu diberikan kesehatan ya. Ayo berdoa. Enggak sih, Jamuan Musim Semi itu album, mungkin kalau pengen tahu wajahnya Lila setelah pergantian formasi, walaupun itu udah 5 tahun ya, tapi kita ngerasa itu kayak masih baru kemarin ya. Jadi kayak misalnya orang pengen tahu nih Lila yang sekarang tuh musiknya kayak gimana sih, gambaran kayak gimana, ada perbedaan nggak ya dengernya itu album Jamuan Musim Semi. Yaitu album dengan wajah barunya kita yang sekarang. Tadi menarik tuh ada kata-kata dari Bang Dharma mau menghapus mantan ya. Iya, image mantan ya. Move on. Caranya Bang, lu pasti paling berat, gimana caranya? Gimana untuk menghilangkan itu? Berkarya. Gue untuk menghilangkan, untuk move on dari bayang-bayang mantan. vokalis lama tuh gue berkarya dengan maksudnya dengan warna yang gue cari. Gimana caranya nggak harus sama dengan warna vokalis lama. Oke. Karena vokalis gue yang baru keren kan. Bagus banget, keren banget Bang Aryo. Nomor sepatu berapa? Ada dong komentar dong. Iya, gimana Bang sebagai lu kan nih ya, menggantikan peran dari mantan Bang Naga. Apa yang paling terberat, atau lu gimana sebenarnya sih untuk bisa ngasih branding warna baru di Lila sendiri, Bang? Sebenarnya kalau terberat banget sih menyatukan diri dengan bapak-bapak ini ya. Ya. Karena saya paling muda ya. Paling muda ya. Sebenarnya nggak ada yang berat, karena saya yakin setiap pilihan yang diambil itu punya resikonya tersendiri. Oke. Jadi menurut saya sendiri, resiko yang saya ambil untuk bergabung sama Lila itu adalah resiko yang paling saya ingin ambil justru. Oke. Ini sangat challenging karena Lila memang karya-karyanya Lila itu membersamai saya waktu tumbuh kembang sebagai seorang yang berkecimpung di dunia industri musik. Jadi mereka itu salah satu kiblat saya bermusik. Jadi bisa jadi salah satu dari mereka, bisa jadi salah satu pelaku industri musik Indonesia, itu suatu kebanggaan yang bahkan diimpikan pun belum pernah. Jadi tantangan untuk jadi salah satu nahkoda dari kapal besarnya Lila itu menurut saya tantangan yang menyenangkan. Oke. Ya. Berarti challenging ya. Sangat. Oke. Seru. Mungkin pertanyaan lebih ke umum Iya, Mas sekarang, Divin. Bang, kalau tadi udah ngomongin masa lalu ya kan. Sekarang gimana caranya Lila bertahan sebagai band di era gempuran solois yang ada saat ini? Apa
Intinya sih kita tetap eksis aja sih. Eksis dengan karya-karya kita yang ada, sama juga eksis di sosmed. Terus ya memberikan hal-hal yang lebih positif ke anak-anak yang lebih muda mungkin kan. Karena kita kan udah bisa dibilang sebagai ya contoh lah gitu ya. Masa yang tua memberikan contoh yang jelek kan gitu kan. Tapi pertanyaannya nggak nyambung kan? Gimana caranya eksis dia bilang. Masih nyambung lah. Masih nyambung kan? Udah ngantuk. Jawabannya apa? Memberikan contoh yang apa hubungannya? Tapi kalau menurut saya sendiri sih justru di era industri sekarang memang banyak gempuran solois yang luar biasa. Tapi justru itu satu keuntungan buat kita karena memang format band itu udah jarang banget sekarang. Sangat-sangat langka. Justru sekarang itu posisinya kita justru diuntungkan karena jadi salah satu yang langka itu juga mantap. Iya. Nambahin dikit kalau buat eksistensi sekarang kayak kita kemarin kan dari pertama kali kita maksudnya kita transisi dari Naga ke Aryo, kita pertama menciptakan single 3 single kita nggak salah ya. 3 single kita tetap eksis dalam 1 tahun, 3 single selama COVID. Setelah itu kita langsung bikin Jamuan Musim Semi. Jamuan Musim Semi kita rampung sekitar 1 tahun setengah lah kurang lebih. Setelah Jamuan Musim Semi kita tetap produktif sekarang. Jadi semua player diwajibkan untuk menciptakan lagu. Kalau dulu kan zaman dulu waktu sama Naga kan Fare Naga terus, kalau sekarang wajib kita. Semuanya. Iya, dari album Jamuan Musim Semi sampai album besok itu kita harus semuanya kontribusi gitu. Royaltinya bagi rata. Itu dia yang sensitif tuh. Lagi rame tuh. Jadi berkarya aja sih terus. Eksistensi itu harus berkarya sih. Kalau nggak berkarya kita nggak bisa eksis. Gitu aja sih. Kita takut Fare kayak sendirian nanti ya. Jadi harus bagi-bagi ya Mas Fare ya. Royalti lagu, jadi semuanya harus bikin lagu jadinya. Nah terus juga mungkin pertanyaan pada umumnya ya. Kira-kira apa sih arti fans bagi Lila? Fans itu kayak udah kayak keluarga buat kita. Kalau nggak ada dia tuh pasti Lila tuh ngerasa sepi aja. Fans itu, iya. Masing-masing coba satu. Fans itu ya sebagai penyemangat kita lah. Iya, penyemangat. Jadi kita berkarya, setidaknya fans itu orang yang antusias orang yang pertama untuk menghargai karya kita dan betul-betul ya mensupport lah ya gitu. Gitulah. Mal pikir nih. Ya kayak cuma pikir. Kurang gula. Jadi kurang fokus. Dan kalau lemes Kekurangan natrium lo jatuhnya. Iya. kurang lebih lah. kurang lebih. Ya. Kita berlima. Ya. Lilaku itu member ke-6. Jadi kita adalah satu kesatuan. Spesial banget berarti ya. Personil ke-6 dan mereka booster. Kalau kita bangun ada mereka, otomatis kita lebih semangat. Iya betul. Gitu. Dan yang menyenangkan kalau kita keluar kota itu selalu bertemu sama teman-teman Lilaku di seluruh daerah itu. Wajib. Iya, hal yang sangat menyenangkan banget. Oke, itu dia untuk para fans Lilaku ya si Indonesia itu. Arti fans untuk Lila tuh luar biasa dalam ternyata. Oke, langsung saja tanpa berbanyak kata kita saksikan performa dari Lila. Selamat malam semuanya. Saya pengen ajak nyanyi semuanya. Percayakah kau akan pujangga menggoreskan tintakan kata-kata indah, terangkan luka awan. Percayakah kau akan penyair memujamu dengan seribu kata-kata anggun menyejukkan harimu. Bila kau tak inginkan puisi, oh tak apa. Yang hafal boleh nyanyi. Bila kau tak percaya penyair pun tak apa. Tapi percayakan hatimu padaku. Bila kau inginkan, aku akan selalu
Percayakan aku untuk jadi bingkai hatimu. Oh, 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 oh. Percayakah kau akan penyair memuja-muja seribu kata-kata anggun menyejukkan harimu. Bila kau tak inginkan puisi, oh tak apa. Bila kau tak percaya penyair pun tak apa. Boleh dong lompat-lompat dong. 2, 1, yo sing, oh. Tapi percayakan hatimu padaku. Bila kau inginkan, aku akan selalu. Percayakan aku untuk jadi bingkai. Mas Pale, kamu kasih Mas Pale. Saya mau tes semangatnya, coba dong. Yeah. Coba dong yang atas dong. Yeah. Gak kedengeran. Yeah. Seru banget yang di tengah-tengah. Coba dong saya mau dengar semangatnya. Tapi percayakan hatimu padaku. Bila kau inginkan, aku akan selalu. I love you. Mendayakan aku untuk jadi bingkai. Oh, tapi percayakan hatimu padaku. Bila kau inginkan, aku akan selalu. Percayakan aku untuk jadi bingkai hatimu. Saya mau lihat semangatnya Basura malam hari ini. Saya lihat ada 1.670 miliar orang ada di sini. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Semoga yang datang malam hari ini semuanya bahagia, rezekinya dilancarkan, umurnya panjang semuanya. Dan saya mau tes kekompakannya malam hari ini, boleh teman-teman? Anggap aja kita lagi ada di Jakarta International Stadium, oke? Saya boleh lihat tangannya di atas ya teman-teman? Saya boleh lihat tangannya di atas semuanya. Yang di atas juga boleh ikutan yuk. Saya doain yang tangannya di atas semoga dapat gaji 50 juta 1 bulan. Oke, boleh ikutin saya teman-teman? Saya mau cek semangatnya hari ini. Boleh dong yang di belakang juga ikutan dong, yang belakang. Yang di belakang boleh ikutan. Jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Udah gak ada orang, tenang aja. Dalam hitungan ketiga, kita rubah ketukannya. Ikuti saya, siap? Siap teman-teman? Mas Dipin udah siap? Tapi percayakan bila kau inginkan, percayakan aku untuk jadi bingkai hatimu. Tapi percayakan hatimu padaku. Bila kau inginkan, aku akan selalu menjaganya. Percayakan aku untuk jadi bingkai. Tapi percayakan hatimu padaku. Bila kau inginkan, aku untuk menjaganya. Percayakan aku untuk jadi bingkai. Wow.